Bagaimana jika perang paling berdarah dalam sejarah justru meletus atas nama kesucian? Ribuan nyawa melayang, kota-kota dibakar, dan darah manusia menggenang setinggi mata kaki, semua demi memperebutkan sebidang tanah yang dianggap paling suci di bumi. Namun, benarkah ini murni tentang Tuhan, atau ada ambisi tersembunyi para penguasa yang sengaja ditutupi selama berabad-abad? Mari kita bongkar kemunafikan dan heroisme di balik perang salib. Selamat datang kembali. Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu lembaran paling kolosal sekaligus paling kontroversial dalam sejarah peradaban manusia. Perang Salib pertama hingga ketiga. Selama beberapa menit ke depan, kita akan membedah kronologi lengkapnya, melihat intrik politik di balik jubah agama, dan menyaksikan bagaimana duel para raja mengubah peta dunia selamanya. Siapkan diri Anda, karena sejarah yang akan kita bahas ini tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Mari kita mulai babak pertama. Eropa abad ke-11 bukanlah tempat yang indah. Itu adalah benua yang sesak, kasar, dan penuh dengan kesatria yang haus darah tanpa musuh untuk dilawan. Di timur, Kekaisaran Bizantium yang agung mulai gemetar saat pasukan Seljuk Turki mencabik-cabik wilayah mereka di pertempuran Manzikert. Kaisar Alexios I yang merasa terdesak mengirim surat darurat ke barat, meminta bantuan militer untuk menyelamatkan sisa-sisa Kristen di timur. Dunia Islam saat itu pun sedang tidak baik-baik saja, terpecah dalam pertikaian antara kekhalifahan Fatimiyah di Mesir dan Seljuk di Baghdad. Perpecahan internal ini menciptakan celah yang sempurna bagi intervensi asing, meskipun saat itu tak ada yang menyangka badai besar akan datang dari barat. Agama menjadi bumbu yang paling kuat, namun di bawahnya ada rasa lapar akan tanah, kekuasaan, dan rute perdagangan timur yang kaya. Bizantium berharap dikirimi pasukan tentara bayaran yang disiplin, namun apa yang mereka dapatkan jauh lebih kacau dan berbahaya. Ketegangan antara gereja Roma dan gereja Ortodoks sempat mereda demi menghadapi musuh bersama, namun kecurigaan tetap mengintai di balik jubah para uskup. Semua orang menunggu percikan api pertama untuk membakar habis kedamaian yang rapuh ini. Ziarah ke Yerusalem yang sebelumnya relatif aman mulai dilaporkan menjadi berbahaya bagi orang-orang Eropa. Kabar tentang penindasan yang seringkali dilebih-lebihkan oleh para peziarah yang kembali memanaskan telinga para bangsawan barat. Di tanah yang keras ini, sebuah narasi baru sedang dibangun, narasi tentang perang yang suci. Tahun 1095, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II berdiri di hadapan kerumunan yang membludak dan melemparkan retorika yang mengubah sejarah selamanya. Ia menjanjikan pengampunan dosa total bagi siapa saja yang mengangkat senjata untuk membebaskan Yerusalem dari tangan orang kafir. Seruannya, Deus Vult, atau Tuhan menghendakinya, bergema di seluruh penjuru Prancis dan menyebar seperti api liar. Yang menarik, seruan ini tidak hanya menarik perhatian para kesatria profesional, tetapi juga rakyat jelata yang miskin dan putus asa. Dipimpin oleh Peter si Pertapa, ribuan orang biasa berangkat lebih dulu dalam apa yang disebut Perang Salib Rakyat. Tanpa logistik dan pelatihan, kelompok ini lebih mirip gerombolan yang kelaparan daripada sebuah tentara, meninggalkan jejak kekacauan di sepanjang rute mereka. Para bangsawan besar seperti Godfrey dari Bouillon dan Bohemond dari Taranto menyusul kemudian dengan pasukan yang jauh lebih terorganisir. Mereka memiliki motivasi campuran, pengabdian agama yang tulus dibalut dengan keinginan untuk memiliki tanah kekuasaan sendiri di timur. Di mata mereka, Yerusalem bukan sekedar kota suci, tetapi sebuah peluang emas untuk melepaskan diri dari kemiskinan feodal di Eropa.
Mobilisasi massal ini adalah fenomena sosial pertama di Eropa yang menyatukan berbagai kelas sosial di bawah satu bendera. Namun, di balik semangat religius itu, kebencian mulai muncul terhadap kelompok minoritas, termasuk pembantaian Yahudi di sepanjang Sungai Rhine. Perang salib dimulai bukan dengan kemuliaan, melainkan dengan prasangka dan kekerasan yang tidak terkendali. Perjalanan menuju Yerusalem adalah mimpi buruk logistik yang penuh dengan kelaparan, penyakit, dan pengkhianatan. Di Antioquia, tentara salib nyaris hancur oleh pengepungan yang panjang dan kelaparan yang memaksa mereka memakan kuda, bahkan dikabarkan melakukan kanibalisme. Namun, penemuan yang disebut tombak suci di bawah gereja lokal memberikan dorongan moral yang ganjil, membuat mereka berhasil memukul mundur pasukan Muslim yang jauh lebih besar. Akhirnya, pada Juli 1099, sisa-sisa pasukan yang kelelahan ini sampai di depan tembok Yerusalem. Pengepungan itu brutal, dengan menara pengepung kayu yang digulirkan perlahan menuju tembok kota yang kokoh. Ketika pertahanan akhirnya jebol, apa yang terjadi selanjutnya adalah salah satu babak paling kelam dalam sejarah. Pembantaian massal penduduk kota, baik Muslim, Yahudi, maupun Kristen lokal. Lantai Masjid Al-Aqsa dikabarkan tergenang darah setinggi mata kaki, menurut catatan para saksi mata saat itu. Bagi tentara salib, ini adalah penyucian. Bagi dunia Islam, ini adalah luka yang tak akan pernah benar-benar sembuh. Kemenangan ini secara mengejutkan berhasil karena musuh mereka sedang sibuk saling sikut, tak mampu bersatu melawan penjajah yang datang tiba-tiba ini. Dengan jatuhnya kota itu, tujuan utama Perang Salib pertama tercapai. Yerusalem telah berpindah tangan setelah lebih dari 400 tahun di bawah kekuasaan Muslim. Godfrey dari Bouillon menolak gelar raja di kota tempat Yesus memakai mahkota duri, namun ia mengambil kendali sebagai pelindung makam suci. Sebuah era baru kolonialisme religius telah dimulai di jantung Timur Tengah. Setelah kemenangan itu, tentara salib mendirikan 4 negara utama yang dikenal sebagai Outremer atau negeri seberang laut. Ada Kerajaan Yerusalem, Kabupaten Edesa, Kepangeranan Antioquia, dan Kabupaten Tripoli. Para kesatria yang dulu tidak punya apa-apa di Eropa, kini menjadi penguasa tanah luas, membangun kastil-kastil batu raksasa seperti Croix des Chevaliers yang tampak tak terkalahkan. Kehidupan di Outremer adalah percampuran budaya yang aneh. Para pendatang Eropa mulai memakai pakaian sutra lokal, makan makanan berbumbu, dan belajar bahasa Arab demi perdagangan. Muncul pula ordo militer religius seperti Kesatria Templar dan Hospitaller yang menjadi kekuatan tempur elit sekaligus bankir internasional pertama di dunia. Namun, posisi mereka selalu terancam karena mereka tetaplah minoritas di tanah yang luas. Mereka sangat bergantung pada aliran peziarah dan bantuan dari Eropa yang seringkali terlambat datang. Sementara itu, di kota-kota seperti Aleppo dan Mosul, kemarahan mulai mengkristal menjadi seruan jihad untuk merebut kembali tanah yang hilang. Dominasi mereka mulai retak ketika Zengi, Gubernur Mosul, berhasil merebut Edesa pada tahun 1144. Jatuhnya Edesa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa, bukti bahwa kerajaan Kristen di timur bisa runtuh. Kejadian ini memicu seruan untuk Perang Salib Kedua, yang kali ini dipimpin oleh raja-raja besar, bukan sekadar bangsawan kelas menengah. Perang Salib Kedua 1147 hingga 1149 dipimpin oleh Raja Louis ke-7 dari Prancis dan Kaisar Konrad ke-3 dari Jerman. Berbeda dengan yang pertama, kampanye ini adalah bencana sejak awal.
Perselisihan antara kedua pemimpin, serangan terus-menerus dari pasukan Turki di Anatolia, dan kurangnya koordinasi membuat pasukan mereka menyusut bahkan sebelum mencapai Tanah Suci. Kesalahan fatal terjadi ketika mereka memutuskan untuk menyerang Damaskus, satu-satunya sekutu Muslim yang sebenarnya bisa diajak bekerja sama oleh kerajaan Yerusalem. Pengepungan Damaskus hanya berlangsung 5 hari sebelum tentara salib mundur dalam kehinaan karena perselisihan internal dan ketakutan akan datangnya bala bantuan Nur ad-Din. Kegagalan ini menghancurkan reputasi tak terkalahkan tentara salib di mata dunia. Eropa merasa dikhianati oleh Tuhan, dan para pemimpinnya pulang dengan rasa malu yang mendalam. Di timur, kegagalan barat ini justru menyatukan faksi-faksi Muslim di bawah Panji Nur ad-Din yang memiliki visi yang jelas untuk mengusir penjajah. Ia mulai membangun kekuatan militer dan ideologi yang akan diteruskan oleh muridnya yang paling cemerlang. Setelah tahun 1149, Outremer memasuki periode stagnasi yang berbahaya. Mereka dikelilingi oleh musuh yang semakin bersatu, sementara mereka sendiri terpecah oleh intrik istana di Yerusalem. Di tengah kegelapan bagi pihak Kristen ini, muncul seorang pria dari Tikrit yang namanya akan bergema sebagai kesatria paling terhormat di kedua belah pihak, Salahuddin. Salahuddin al-Ayyubi bukan hanya seorang jenderal, ia adalah seorang politisi jenius. Setelah menguasai Mesir dan menghapuskan kekhalifahan Fatimiyah, ia berhasil menyatukan Mesir dan Suriah, mengurung negara-negara salib dalam jepitan raksasa. Salahuddin tidak terburu-buru. Ia menunggu saat yang tepat sambil membangun citra sebagai pemimpin yang adil dan saleh. Di sisi lain, kerajaan Yerusalem dipimpin oleh Raja Baldwin keempat, si Raja Kusta. Meski sakit parah, Baldwin adalah pemimpin yang kompeten yang berhasil menahan Salahuddin untuk sementara waktu. Namun setelah kematiannya, tahta jatuh ke tangan Guy dari Lucerne yang lemah, yang sangat dipengaruhi oleh kesatria haus perang seperti Reynald dari Chatillon. Reynald dari Chatillon memicu kemarahan Salahuddin dengan terus-menerus melanggar gencatan senjata dan menyerang peziarah yang menuju Mekah. Provokasi ini adalah apa yang dibutuhkan Salahuddin untuk meluncurkan serangan penuh. Ia mengumpulkan tentara Muslim terbesar yang pernah terlihat dalam satu generasi untuk mengakhiri pendudukan Kristen sekali dan untuk selamanya. Situasi menjadi genting di musim panas tahun 1187. Tentara salib yang dipaksa oleh ego para pemimpinnya membuat keputusan bodoh untuk meninggalkan sumber air mereka dan berbaris melintasi padang pasir yang membara. Mereka menuju sebuah jebakan maut di sebuah tempat yang dikenal sebagai Tanduk Hattin. Pertempuran Hattin adalah sebuah pembantaian yang sistematis. Tentara salib yang kehausan dan kelelahan dikepung oleh pasukan Salahuddin yang membakar rumput kering di sekeliling mereka, membuat udara semakin menyesakkan. Hampir seluruh kekuatan militer kerajaan Yerusalem dihancurkan dalam satu hari. Para kesatria ditawan dan fragmen salib sejati yang mereka bawa ke medan perang jatuh ke tangan Salahuddin. Dengan hilangnya tentara mereka, kota-kota di seluruh Palestina jatuh seperti kartu domino. Puncaknya pada Oktober 1187, Yerusalem menyerah. Namun, berbeda dengan pembantaian tahun 1099, Salahuddin menunjukkan kemurahan hati yang luar biasa. Ia mengizinkan penduduk Kristen untuk menebus diri mereka dan pergi dengan selamat. Sebuah tindakan yang membuatnya dikagumi bahkan oleh musuh-musuhnya. Dunia Barat gempar. Paus Urbanus III dikabarkan meninggal karena serangan jantung setelah mendengar berita jatuhnya Yerusalem. Segera saja, seruan untuk Perang Salib Ketiga dikumandangkan. Kali ini, 3 raja terkuat di Eropa bangkit. Frederick Barbarossa dari Jerman,
Philip Augustus dari Prancis, dan sang legenda Richard si Hati Singa dari Inggris. Frederick Barbarossa, kaisar tertua dan paling berpengalaman, tewas tenggelam di sungai di Turki sebelum sempat bertempur, membuat pasukannya kocar-kacir. Tinggallah Richard dan Philip yang tiba di kota pelabuhan Acre untuk memulai pengepungan yang brutal. Disinilah panggung diatur untuk duel abadi antara Richard dan Salahuddin. Richard si Hati Singa adalah mesin perang yang berjalan. Ia berhasil merebut Acre dan kemudian mengalahkan pasukan Salahuddin dalam pertempuran Arsuf melalui disiplin yang ketat. Richard dan Salahuddin tidak pernah bertemu langsung secara fisik, namun mereka saling bertukar surat, hadiah, dan rasa hormat yang mendalam. Salahuddin bahkan mengirimkan kuda dan es saat Richard jatuh sakit. Meskipun Richard menang di medan perang, ia sadar bahwa merebut Yerusalem adalah hal yang mustahil. Jalur pasokannya terlalu panjang, dan jika ia berhasil merebut kota itu, sebagian besar kesatria akan segera pulang ke Eropa, membiarkan kota itu jatuh kembali ke tangan Salahuddin. Richard terperangkap dalam dilema antara tugas agama dan realitas militer. Philip Augustus sudah lebih dulu pulang ke Prancis untuk mencuri tanah milik Richard, membuat Richard terburu-buru ingin mengakhiri kampanye ini. Akhirnya pada tahun 1192, mereka menandatangani perjanjian Jaffa. Yerusalem akan tetap di bawah kekuasaan Muslim, namun peziarah Kristen diizinkan untuk mengunjungi kota itu tanpa senjata dan tanpa rasa takut. Richard meninggalkan Tanah Suci tanpa pernah menginjakkan kaki di Yerusalem. Perang Salib Ketiga sering dianggap sebagai kesuksesan parsial. Negara-negara salib berhasil diselamatkan dari kehancuran total dan memiliki jalur pantai. Namun permata mahkotanya, Yerusalem, tetap menjadi milik Salahuddin. Kedua pahlawan ini meninggal hanya beberapa tahun kemudian, meninggalkan legenda yang akan hidup selamanya. Tiga perang salib pertama ini mengubah wajah dunia selamanya. Secara militer, mereka memperkenalkan teknologi baru seperti benteng bergaya konsentris dan penggunaan bubuk mesiu yang mulai diintai. Secara ekonomi, mereka membuka jalur perdagangan baru yang membawa rempah-rempah, sutra, dan pengetahuan medis dari timur ke barat, memicu benih-benih Renaissance di Eropa. Namun harganya sangat mahal. Perang ini meninggalkan warisan ketidakpercayaan yang mendalam antara dunia Kristen dan Islam yang masih terasa hingga hari ini. Konsep jihad dan perang salib seringkali disalahpahami dan digunakan kembali oleh retorika modern untuk memicu konflik baru, melupakan bahwa di masa lalu, bahkan di tengah perang, ada ruang untuk rasa hormat dan diplomasi. Yerusalem tetap menjadi titik fokus ketegangan dunia, sebuah kota yang terlalu suci untuk dimiliki oleh satu pihak saja. Hasil dari tiga perang ini membuktikan bahwa pedang mungkin bisa merebut tanah, namun ia jarang bisa menaklukkan hati dan keyakinan. Sejarah perang salib adalah pengingat bahwa iman yang buta tanpa kebijaksanaan seringkali hanya berujung pada tragedi yang berulang. Kini, kita melihat kembali masa-masa itu bukan untuk mencari siapa yang benar, melainkan untuk memahami betapa kompleksnya manusia saat mereka merasa sedang membela Tuhan. Kisah tentang Richard, Salahuddin, dan ribuan jiwa yang tak bernama di padang pasir adalah cermin bagi kita semua. Perang mungkin telah usai berabad-abad lalu, namun pelajaran tentang toleransi baru saja dimulai. Sejarah bukan sekedar cerita tentang masa lalu yang berdebu, melainkan cermin besar untuk memahami masa kini. Tiga perang salib yang kita bahas tadi membuktikan betapa tipisnya batas antara keyakinan yang tulus dan ambisi politik yang haus kekuasaan. Nah, bagaimana sudut pandang Anda? Menurut Anda,
Apakah perdamaian abadi di Yerusalem pada masa itu sebenarnya bisa terwujud jika para pemimpinnya tidak saling memprovokasi? Tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati pembahasan sejarah yang mendalam dan berani seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang paham sejarah tanpa distorsi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di kisah sejarah berikutnya.